Topik firman Tuhan pada ibadah kali ini adalah berkat Abraham. Orang Kristen adalah begitu pandainya mempersempit makna. Yang pertama yang dipersempit oleh orang Kristen itu adalah kuasa. Tuhan yang maha kuasa seringkali dipersempit sebagai Tuhan yang hanya melakukan mujizat. Padahal kuasa itu di dalam kapsul yang besar, namanya kedaulatannya. Itu yang pertama. Yang kedua yang dipersempit lagi, yang akan kita bahas. Berkat itu seringkali dilihat dari kacamata yang kecil. Hanya hal-hal yang bersifat materi. Dan itu sebenarnya sudah selesai. Karena saya yakin saudara bukan penganut teologi kemakmuran. Tapi saudara adalah penganut teologi biblika. Yang berdasarkan Alkitab seutuhnya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca saudara sekalian dari kitab Galatia pasal 3. Ya. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Kita lihat versi terjemahan lama. Ya. 1, 2, 3. Sebab itulah segala orang yang beriman itu beroleh berkat beserta dengan Ibrahim yang mukmin itu. Bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang sangat kaya. Salah satu kekayaan bahasa itu adalah karena pengaruh-pengaruh bahasa asing yang kemudian masuk di dalam database atau kosakata linguistik bahasa. Kursi pengaruh Portugal. Ya, kemudian bola juga pengaruh lain. Kemudian jemaat pengaruh Arab, jamaah. Ya, jadi bahasa itu sangat memperkaya. Bahasa Mandarin tentu juga banyak sekali memberikan beberapa kekayaan linguistik bahasa kita. Nah, bahasa itu mengalami perkembangan. Ya, nah sekarang kita akan mempelajari tadi kalimat apa itu berkat Abraham. Nah, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 kata penting. Nah, ini berkat dulu. Apa itu berkat? Segala pemberian terbaik dari atas untuk umatnya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala pemberian terbaik dari atas untuk umatnya. Kita harus akui kita sangat sulit memberi yang terbaik kepada diri sendiri, kepada orang lain, termasuk kepada Tuhan. Tetapi catatan Alkitab, Dia selalu memberi yang terbaik. Efesus mengatakan bagi Dia yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, kita pikirkan dan kita harapkan. Ketika saudara diminta maju di sini untuk bersaksi, saudara pasti sama-sama meyakini bahwa Dia telah melakukannya di 2023 melampaui. Allah kita adalah pribadi yang paling mengagumkan. Berkat adalah segala pemberian yang terbaik dari atas. Ketika kita mempelajari sejarah kata berkat ini, saudara sekalian, kita diingatkan dengan perjumpaan Abraham dengan Melkisedek. Tidak berbapa, tidak beribu. Ya. Kemudian ini menjadi tipologi tentang Kristus sebagai imam di surat Ibrani. Tentu tipe, antitipe itu lebih mulia, antitipe itu lebih sempurna, antitipe itu lebih utuh. Sedangkan tipe itu adalah bayangan daripada apa yang datang. Jadi Melkisedek ini adalah bayangan tentang Yesus imam besar yang akan datang ribuan tahun kemudian. Abraham percaya Melkisedek yang merupakan imam besar daripada Allah yang maha tinggi, El Elyon, ya itu di dalam belief sistem masyarakat saat itu, satu sistem agama yang mengakui ada Tuhan yang maha tinggi dan imam besarnya namanya Melkisedek. Abraham percaya bahwa apa yang dia berikan itu adalah kepada El Elyon. Dia memberikan persepuluhan. Kemudian Melkisedek memberkati Abraham. Kemudian saudara sekalian itulah sejarah berkat, kata berkat mulai muncul secara literal.
Walaupun bayangan-bayangannya sudah ada. Sehingga kemudian di dalam masyarakat paternalistik Timur Tengah pada waktu itu, ayah memberkati anak-anaknya. Berkat selalu datang dari atas. Berkat selalu datang dari otoritas. Tetapi bapak-bapak di sini seringkali menaruh otoritas itu kepada tempat yang tidak pada tempatnya. Contoh, anaknya datang mau kuliah, mau ujian akhir, Pak doakan. Mama. Padahal ayah adalah imam. Walaupun saudara doa gradul-gradul dan grodal-gradul, nyo sini ini. Kalau perlu, kalau tidak takut keluar kata-kata, mengheningkan cipta jo. Amin. Tapi kalau mama yang berdoa, fase sekali. Mulai Sabang sampai Merauke muncul keluar dari mulut mama. Karena memang mama adalah pendoa syafaat. Dan kalau sudah marah dengan papa itu segala daftar kebajikan dan kemurahan keluar semua. Tapi itu tidak ada di mama-mama di sini. Mama di sono. Ya. Cuma biasanya di sana sini kalau sudah marah itu kosakata keluar semua. Dari zaman purbakala, prasejarah sampai milenial keluar semua. Fase sekali. Itu pengkhotbah kalah kalau sudah mama marah itu. Sampai papa gini. Nah, kemudian saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saya lanjutkan. Kemudian peristiwa ini berkelanjutan dalam penegasan ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim itu, Tuhan berkata, ya, bahwa keturunanmu akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Sampai pada akhirnya lahirlah Ismail, yang notabene bukan anak perjanjian. Ya. Kemudian melalui satu peristiwa yang begitu dramatis dan sangat-sangat emosional dan adikodrati, mujizat terjadi. Seorang yang mandul ini, yang bernama Sarah, melahirkan seorang laki-laki bernama Ishak. Kemudian Ishak menurunkan garis keturunan yang 12 suku ini. Ya, 12 suku. Nah, dari 12 suku ini Tuhan itu kan berjanji keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di laut. Apakah terjadi? Belum. Belum kan? Abraham angkat sudah. Terus mana janji Tuhan? Maka Ibrani ribuan tahun kemudian itu merekam bahwa sama seperti Abraham dan saksi-saksi iman di dalam Ibrani 11, itu mereka hanya melambe-lambe terhadap janji Tuhan itu. Saudara ingat, iman saudara, doa saudara itu melampaui generasi. Melampaui abad-abad, melampaui tahun-tahun. Satu ketika saya pelayanan di satu gereja, dan waktu pelayanan satu gereja saya diajak berkeliling oleh anak daripada seorang anak pendeta ini yang almarhum. Nah, anak pendeta ini meneteskan air mata. Ya, matanya saya lihat berjendela-jendela, bukan berkaca-kaca. Ya, Pak Pendeta, ini kalau lihat peredam ini, saya terharu. Papa sangat ingin di gereja ini ada peredam, tapi Papa tidak lihat lagi. Papa tidak lihat lagi, Pak Pendeta. Saya ingin Papa melihat. Kita biarkan ini anak pendeta mengeksplorasi emosionalnya. Sampai pada akhirnya selesai dan saya katakan begini. Ibu, saya yakin bahwa Papa almarhum berdoa untuk hadirnya peredam ini. Tapi Tuhan lebih sayang sehingga Papa berpulang ke pangkuannya. Tapi doa Papa telah dijawab melampaui apa yang didoakan. Saudara, hari ini saudara dan saya adalah orang yang telah dibenarkan. Doa orang benar besar kuasanya. Haleluya. Ya, generasi ini berdoa. Mungkin 3-4 generasi berikutnya jawaban itu dihadirkan Tuhan. Ketika Tuhan berjanji kepada Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasti di langit. Abraham angkat, tidak ada janji itu.
Tapi Tuhan itu terus menggenapi janjinya itu di dalam proses sejarah yang panjang. Hadirlah 12 suku, kemudian Yusuf mengalami kriminalisasi, dia dibuang melalui satu peristiwa rekayasa, Yusuf ada di Mesir. Ketika saudara-saudaranya datang dalam ketakutan mereka terhadap Yusuf yang menjadi pemimpin, di situ Yusuf mengeluarkan kata-kata hikmat. Kamu mereka rekayasa yang jahat, tapi Tuhan telah mereka-reka yang baik untuk kebaikan kita. Orang percaya selalu akan berpikir hikmat Allah lebih unggul dari hikmat dunia ini. Hari ini mungkin di antara saudara ada yang menjadi korban rekayasa, tapi tunggu di ujung terminal, pasti itu mendatangkan kebaikan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, saya lanjutkan saudara sekalian, saya lanjutkan kisah berkat ini. Abraham dulu. Kemudian Tuhan memberkati Yusuf ini sampai menjadi penguasa. Kemudian mereka kan tinggal di Gosen. Yakub yang sudah sangat lanjut usia dan adik-adiknya bertinggal di Gosen. Sehingga juga ada toko Gosen. Nah, Gosen ini adalah tempat yang sebenarnya diharapkan oleh Firaun adalah tempat yang hina. Tempat yang tidak diberkati karena di pikiran orang Mesir tempat ternak adalah tempat yang hina. Tempat di mana orang beternak adalah tempat yang tidak elok. Tapi di tempat yang terhina itu, di situ Tuhan menggenapi janjinya. Orang boleh berkata tempat itu adalah tempat sikpun. Tetapi kalau Tuhan sudah berkata tempat itu menjadi tempat yang diberkati. Luar biasa. Nah saudara, kemudian berkembang sampai pada akhirnya muncullah Firaun. Firaun yang tidak mengenal sejarah perjuangan Yusuf. Karena saat itu peribahasa bangsa yang besar menghargai jasa para pahlawannya belum didengar oleh Firaun pengganti Firaun sebelumnya. Kemudian muncullah konstitusi, muncullah undang-undang, Yusuf sudah mati dikubur. Bahwa mereka harus keluar. Kemudian timbullah persekusi sampai pada akhirnya teriak mereka sampai kepada Tuhan. Pada satu sisi Tuhan mempersiapkan Musa. Musa berjumpa dan memiliki mertua namanya Yitro. Yitro ini adalah imam Median. Dia bukan penyembah Allah yang hidup. Tetapi pikiran-pikiran daripada Yitro itu luar biasa. Termasuk apa? Kepemimpinan dari kecil ada. Kepemimpinan 10, 100, 500, 1000. Itu semua muncul dari seorang yang bernama Yitro. Nah kemudian saudara sekalian, teriakan ini sampailah Tuhan menghadirkan Musa. Musa dikirim ke istana. Ya, Musa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tetapi di situ narasi kitab Kejadian, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Sehingga apa? Firaun mengejar Israel yang sedang menyeberang di laut Teberau. Ayat itu didahului jauh sebelumnya dengan apa? Bahwa jangan pernah mengganggu umatku yang beribadah. Karena mereka keluar dari Mesir akan beribadah. Kalau kamu mengganggu umatku beribadah, kamu akan berurusan denganku. Maka sejak lama kesaksian bahwa ketika orang beribadah kepada Allah yang hidup, Tuhan yang akan menjadi pembela. Ketika gereja dihalangi, gereja dihimpit, gereja ditendang, fakta sebaliknya akan terjadi. Ditendang semakin berkembang, dijepit semakin melejit, dibakar semakin membara. Itu terjadi pada zaman jauh sebelum gereja lahir. Nah, kemudian saudara sekalian, tentara Firaun mengejarnya. Tenggelamlah mereka di laut Teberau, kemudian muncullah nyanyian bahwa Tuhan akan berperang menggantikanmu. Keluaran pasal 14 ayat 14. Kemudian nyanyian-nyanyian kemenangan Musa ada di pasal 15. Oke, kemudian mereka terus melewati padang belantara, padang gurun. Sampai kemudian Musa hanya diizinkan melihat tanah perjanjian. Tanah yang penuh berkat madu, susu, jangan ditambah telur nanti STMJ. Ya, lah saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kemudian Tuhan mengalihkan suksesi tongkat estafet itu kepada Yosua. Yosua disebut abdinya Musa.
Apa? Hambanya Musa, budaknya, bujangnya Musa. Hari ini banyak pemimpin tidak mau menjadi subordinat pemimpin di atasnya. Orang selalu ingin langsung naik. Kalau kita belajar dari Alkitab, siapa Elisa? Hamba Elia. Siapa Gehasi? Ya cuma dia ini boce. Ya. Siapa Yosua? Hamba. Hari ini jika saudara menjadi hamba dari pemimpin di atas, tunggu, saudara akan menjadi berikutnya. Haleluya. Nah, kemudian diutuslah 12 pengintai kan. 10 memberikan laporan sedikit dipoles, digoreng. Sehingga itu menimbulkan kegelisahan dan kemudian saudara sekalian, mereka ingin melempari Yosua dan Kaleb yang menyampaikan data laporan tentang tanah berkat itu luar biasa. Sampai pada akhirnya mereka masuk dan mereka menempati tanah perjanjian. Tanah yang diberkati. Dan tanah ini menjadi kesaksian sampai hari ini. Dan bangsa ini menjadi kesaksian sampai hari ini. Tapi kita kembali. Ini adalah cuilan makna berkat. Dari Abraham. Kalau kita melihat apa yang saya ceritakan tadi. Dia hanyalah ruang kecil di dalam sejarah berkat. Sekarang kita akan kembali ke sini. Ya, apa itu berkat? Nah, 3 kalimat kunci. Hidup dari iman beroleh berkat beserta Abraham. Lanjut. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Saudara garis bawahi, Yesus Kristus telah membuat ini. Bukan Israel. Hari ini orang Kristen masih gagal paham dan salah paham. Menganggap Israel Tuhan Allah kedua. Sampai juga mengibarkan bendera merah putih tidak mau di kotanya, di rumahnya. Tapi bendera nasionalisme yang kacau balau. Yesus Kristus yang membuat semua. Yesus Kristus yang membuat berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Karena Israel yang merupakan miliknya menolak Yesus. Tukang kayu. Ayahnya juga tukang kayu. Saudara perempuannya juga kita kenal dia. Aduh. Mereka mau melempar Yesus ke tebing. Dan di dalam Markus pasal 6 mereka kecewa dan menolak Yesus karena kemanusiaannya. Dan mereka lupa bahwa Mesias adalah manusia sejati dan Allah sejati. Kenapa harus Allah sejati? Karena kekudusan tidak pernah tertukar kepada manusia yang telah jatuh. Kenapa harus manusia? Karena dia akan menebus dan kematiannya adalah sempurna. Penebusannya. Saudara sekalian, maka Yesus Kristus adalah tokoh sentral dari berkat itu. Yesus Kristus, berkat itu adalah kristosentris. Berkat itu bukan Israel sentris. Hari ini kita harus menggeser dari fanatisme kita terhadap sono. Walaupun sono akan menjadi jam eskatologi. Kalau saudara ingin tahu eskatologi apa yang ingin terjadi di sana. Tapi orang Indonesia itu luar biasa. Nyumbang gereja berat sekali. Tapi untuk ke Israel ringan sekali. Ya toh? Ringan sekali. Ada yang 1 tahun 3 kali. Ya Israel, Indonesia, Israel kayak apa Surabaya, Sidoarjo. Tapi kasih gereja luar biasa. Saudara sekalian yang dikasih oleh. Kenapa? Karena cara pandang. Yesus Kristus yang membuat semua itu. Berkat selalu kristosentris bukan Israel sentris. Karena Tuhan sudah mengalihkan berkat itu kepada keturunan Abraham yang tidak terlihat. Yaitu saya dan saudara. Mereka menolak. Tuhan mengalihkan itu. Roma menulis saudara adalah carang-carang liar. Yang dicangkokkan pada yang asli. Jadi mau carang asli saja dipotong sama Tuhan. Apalagi saudara yang liar. Ya kan? Nah, yang pertama, mari kita lihat berkat ini. Apa maksudnya? Ya.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Next. Ditebus, diubah status kepemilikan. Saudara, berkat pertama adalah saudara dimiliki Yesus dan Yesus adalah punya saudara. Mazmur jauh sebelum Yesus menjadi milik orang percaya. Pemazmur di dalam Mazmur 23 ayat 1 mengatakan begini. Tuhan adalah gembalaku, takkan. Di dalam terjemahan yang asli mengatakan begini. Tuhan adalah gembalaku, tak ada yang lain yang kuingini. Jadi kalau orang Kristen, orang percaya mengerti dia punya Yesus, dia punya segalanya. Dia tidak akan mengingini yang lain. Punya Yesus itu cukup. Maka Mazmur mengatakan Tuhan adalah warisanku. KW kita adalah Tuhan. Kemudian ketika Petrus dan Yohanes naik tangga bait Allah. Di situ Petrus dan Yohanes matanya pergerakannya disorot orang yang lumpuh sejak lahir. Lumpuh atau buta itu ya? Nanti dilihat. Kalau saudara baca Alkitab pasti bisa menjawab. Ya nanti kuisnya berangkat ke Israel tapi kumpulnya di Yerusalem. Ya, cuma 3 juta saudara ke Israel tapi kumpulnya di Yerusalem. Ya, jangan salahkan saya kok cuma 3 juta atau iya kumpulnya di Yerusalem. Nah, ada kisah juga Opung Batak pergi ke Israel. Dia sendiri, dia tidak grup, satu grup kan sekian. Ya, sewa perahu penyeberangan kan. Kemudian itulah Indonesia Raya. Indonesia itu tidak punya hubungan diplomatik dengan itu negeri. Tapi Indonesia Raya berkumandang. Indonesia. Ya toh? Emang otak Yahudi mereka itu. Ya toh? Nah saudara, ini Opung nawar. Berapa ini perahu aku sewa ke sana. Sendiri ini Opung. Opung itu opa engkong. $500. Ya, Opung mengatakan, mahal kali di Danau Toba cuma 50.000. Tidak bisa ditawarkah? Mereka jawab, ini sudah ketetapan Kementerian Pariwisata Israel, Bapak. Pantaslah Yesus berjalan di atas air, mahal kali kau sewa di sini. Ya, ini just kidding saudara ya. Tapi itu tetap mujizat. Nanti jadi saudara. Jadi Opung ini berapologet, pantaslah Yesus berjalan di atas air, mahal kali sewa di sini. Kayak begitu. Ya, saya lanjutkan. Nah, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Pada waktu itu Petrus dan Yohanes disorot oleh yang tadi. Kemudian Petrus Yohanes mengatakan, sini. Bror, lihat sini bror, lihat. Lihatlah pada kami. Kamu berpikirkan kamu akan dapat emas? Ya Mas Joko jangan. Ya, kamu akan dapat harta, kamu akan dapat uang. Tapi apa yang aku punya? Apa yang kami punya kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus berjalanlah. Petrus dan Yohanes meneruskan pikiran kitab Mazmur. Tuhan adalah hartaku, Tuhan adalah warisanku. Saudara punya berkat yang melebihi berkat apapun. Nama Yesus Kristus. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kemudian berkat yang kedua tadi. Nah ini, milik Allah yang sah. Saudara ditebus berarti apa? Saudara dibeli sesuai dengan nominal harga perbudakan itu. Dan harganya sesuai tuntutan itu dibayar lunas. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Dan harga lunas itu apa? Darah Putra Allah. Darah Yesus Kristus. Maka nyanyian-nyanyian gereja tidak pernah bisa dilepaskan dari darah. Darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa. Lepaskan semua susah. Darahnya tebusa. Yaitu kalau bahasa Batak. Lagu-lagu kita selalu berpusat pada penumpahan darah. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Setelah kita ditebus, kita menjadi milik Allah. Dan itu adalah harta. Karena di situ saudara melekat apa yang disebut dengan status dikutuk menjadi status objek berkat. Saudara hari ini melekat kehormatan Allah. Saya bayangkan kalau di sini beribadah putra Bapak Presiden. Misalnya, ya.
Kalau beliau anak Tuhan ya. Pasti tidak ada yang istimewa. Karena apa? Memang dia anak presiden. Tetapi dia adalah anak Tuhan. Ya coba paling beberapa jemaat. Mas selfie. Bukan selfie tapi selfie. Orang Indonesia itu makan pun foto dulu. Dulu makan doa. Saya pernah naik kereta, di depan saya pojok begitu suami istri. Bapaknya diam saja, itu tante putar-putar. Terus pipinya dikempes-kempeskan gitu ya. Supaya kelihatan tiru Sidon dan Sarfat. Jadi ibu-ibu itu heran juga ya. Kalau dikasih pipi bulat bersyukurlah, jangan dikempes-kempeskan. Akhirnya kayak nenek sihir. Ya. Ini om sebelah. Ya, sudahlah, itu memang gaya istriku, enggak tahu kerasukan di pintu gerbang mana. Nah saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Status kita adalah milik Kristus. Kita di dalam diri kita melekat kehormatan Allah. Amin. Bayangkan. Mas Gibran, Mas Kaisang berjalan dikawal oleh Pas Pampres. Karena apa? Melekat kehormatan anak RI 1. Tapi saudara yang ngawal apa? Malaikat di surga. Keren mana bro? Ya. Ada satu kisah di dalam buku Paul Little. Paul itu sudah kecil tambah little, jadi mungkin cebol dia. Di dalam buku Paul Little ini berkisah tentang misionaris di suku yang makan manusia, itu apa namanya? Kanibal ya, bukan Hannibal tapi kanibal. Nah, kepala suku itu merencanakan bagaimana mencaplok dan memakan daging misionaris dan keluarganya. Mereka mulai menyusun plan A, makan, dikelilingi. Itu rumah misionaris di suku kanibal ini. Kaget, mereka mengundurkan niat untuk masuk ke rumah dan memakan daging misionaris dan keluarganya. Karena mereka melihat ada pasukan yang mengelilingi, ada penjaga yang mengelilingi rumah berikutnya mereka menyusun lagi. Sama, mereka gagal. Sampai pada akhirnya kepala suku ini berani menerobos. Dan kepala suku ini kemudian bercerita ke misionaris ini, kami sudah merencanakan membunuh dan memakan daging tuanku misionaris. Tapi saya heran, misionaris mana itu orang-orang yang malam jaga kita? Di mana itu? Ya kan kira-kira begitu. Nah saudara sekalian, misionaris ini bingung. Bapak kepala suku maksudnya apa ya, saya tidak mengerti. Kemudian suku yang lain, anak buah kepala suku ini menceritakan, ini. Saat itu misionaris baru ingat, malaikat Tuhan berkemah di tempat kediaman orang. Oh, begini Pak kepala suku, saya ini punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup itu selalu mengutus yang menyertai kami, itulah yang Tuanku lihat. Tapi saya tidak lihat, tapi justru kenapa Tuhan yang lihat? Siapakah nama yang engkau kagumi dan menjadi pemimpinmu? Saudara sekalian, dan saat itulah misionaris bersaksi tentang nama Yesus Kristus. Hari ini saudara dan saya dikawal pasukan paling elit di dunia. Pasukan malaikat di surga, beri tepuk tangan. Tapi itu berkat kecil saudara, cuma dikawal kecil. Tetapi saudara menjadi miliknya. Ada meterai, ada cincin bahwa saudara adalah milik Tuhan. Yang berikutnya, seringkali kita itu lupa bahwa kita milik. Contoh begini, saya kasih ilustrasi sehari-hari. Orang Indonesia itu seringkali negara tidak pernah memberikan saya BLT. Negara tidak pernah memberikan saya bantuan apapun kepada kami ini. Aduh dan sebagainya, mereka lupa. Pengakuan negara terhadap status saudara, status hukum saudara sebagai warga negara, itu luar biasa. Sehingga saudara punya yang namanya KTP. Saudara punya KTP, saya keluarkan ya, walaupun fotonya sudah tepos. Tapi ini, saudara punya nomor induk kependudukan, saudara punya statuta hukum warga negara, dan saudara bebas bertransaksi.
Saudara juga dihormati warga negara lain. Saudara dihormati pemerintahan yang lain ketika saudara kemana-mana. Karena ini statuta. Dan ini adalah berkat dari negeri kita untuk kita. Kadang kita lupa. Status saudara sebagai anak Allah itu adalah berkat. Tuhan, aku milik-Mu. Aku bukan milik dosa lagi. Aku bukan milik kuasa kegelapan. Aku adalah milik Allah yang hidup. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Jadi saudara, berkat yang unggul adalah berdiamnya Roh Kudus dalam diri orang percaya. Di dalam Galatia pasal 3 kali disebut dalam perikop ini roh. R-nya besar. Menunjuk tentang oknum ketiga. Berada dalam desain agung keselamatan kita. Oknum ketiga bersama dengan konteks Tritunggal terlibat secara proaktif, aktif sampai tuntas nanti terhadap penyempurnaan keselamatan saudara. Dan hari ini Roh Kudus berdiam dalam kita sebagai arabon, sebagai meterai bahwa kita adalah miliknya, berkat yang kedua. Dan yang ketiga adalah berdiamnya Roh Kudus di dalam diri kita. Dia memimpin kita, dia memperbaharui kita. Saudara nyanyi, bagaikan bejana siap dibentuk. Ya toh, demikian hidupku. Surga dengarkan, oh iya memang ada Roh Kudus nak. Dan kamu minta dibentuk. Tuhan selalu membentuk dari orang terdekat Bapak Ibu. Perhatikan ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Halo. Tidak mungkin gesekan dari KTP jauh. Enggak. Selalu yang baru gesekan. Kenapa orang yang paling jelek adalah orang terdekat kita. Dan orang lain nampak manis. Suami laki-laki paling manis adalah orang lain. Wanita yang paling manis bukan istri kita. Karena apa? Mereka lah yang paling dipakai Tuhan. Saling bergesekan dan membentuk saudara. Sesuai dengan janji Tuhan. Membentuk kita supaya serupa dengan gambaran anaknya. Kalau suami saudara di sampingnya. Tuhan, makasih engkau pakai dia membentuk saya. Halo? Saya sering kan konselor gitu kan sering. Laki-laki yang paling manis itu ya sana lah inilah. Orang yang tidak mengerti proses Roh Kudus membentuk kita. Dipikir itu apa? Kalau Roh Kudus membentuk kita itu tangan Tuhan dari surga mengobok-obok hati kita. Tuhan menggunakan proses alamiah dalam sejarah hidup kita untuk kita serupa dengan Kristus. Saudara minta menjadi sabar, pulang nanti Tuhan kasih peristiwa. Ya. Bapa, lembutkanlah hatiku. Tuhan dengar toh? Ketemu peristiwa yang memaitkan hati kita. Tuhan, mana lembutkan. Duh. Kamu kan minta dilembutkan, ya itu jalannya. Tuhan kasih mertua yang cerewetnya minta. Tuhan kasih istri yang fasih lidah. Tuhan kasih suami yang kejam keji mulutnya tapi ya dia tidak akan menggunakan senjata. Saudara, Allah kita itu berkatnya seperti itu. Sekarang pertanyaannya, loh Pak, berkatnya yang mana? Tadi itu. Yesus adalah milik kita, kita milik Yesus. Yang kedua apa? Status kita adalah miliknya. Yang pertama Yesus saja, itu milik kita, itu sudah luar biasa. Yang ketiga apa saudara? Roh Kudus yang berdiam dalam kita. Penutup kalimat terakhir. Di kitab Galatia Tuhan tidak mencantumkan daftar berkat Abraham. Karena yang dicatat dideskripsikan hanya berkat utama atau prioritas. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Yang ada di pikiran saudara yang kecil-kecil itu hanya tambahan. Tetapi yang prioritas hari ini ada di hidup saudara. Yesus, saudara milik Allah dan saudara didiami Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati, beri tepuk tangan untuk Tuhan.